وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله نويت التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى ودلالة الخير ابتغاء وجه الله وثوابه وقربه برحمتك يا أرحم الراحمين. Jemaah fillah shaimin wa shaimat rahimakumullah. Sama kita mulai kembali hari Senin ke-13 bulan Ramadan 1444 Hijriah. Dars untuk kajian kitab Wasiatul Mustafa. Insyaallah kita sampai di wasiat berikutnya. Sudah di keberapa Pak? Ya, masih ingat? Kun basyasha fa innallaha yuhibbul basyasin wa yabghidul 'abusa al-karihil wajh. Nah, itu yang terakhir kalau tidak salah. Sudah ke-66, catatan saya sudah 66. Ya, sekarang sudah ke-67. Ya. Disinkronkan biar nanti sama-sama remindernya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya Ali, wahai Ali, ra'sul ibadati as-sumtu illa min dzikrillah. Pokok dasar ibadah itu adalah diam. Illa min dzikrillah, kecuali untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ini kita sama-sama untuk menjaga lisan kita. Karena kalau tidak mampu lisan ini berkata yang baik, maka diam itu ibadah. Falyaqul khairan aw liyasmut. Nah, itu perintah Nabi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, atau diam. Jadi barang siapa yang mengaku iman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah, berkalamlah, berkata-katalah yang baik. Kalau tak mampu dan belum mampu untuk berkata-kata yang baik, daripada kata-kata kita nanti menggelincirkan kita kebinasaan, ke dalam kebinasaan dengan ghibah, dengan namimah, dengan persepsi. Nah ini Pak, ya, di persepsi ini kadang-kadang, bukan kadang-kadang, persepsi itu enggak valid gitu. Betul ya Pak ya? Persepsi itu seperti kita melihat tongkat di dalam air. Padahal tongkatnya benar lurus, begitu dimasukkan ke dalam air, oh ya tongkat itu bengkok ternyata. Nah itu persepsi itu, enggak boleh. Ya. Cenderung nanti kepada suudzon akhirnya. Maka hilangkanlah persepsi dengan tabayun. Hilangkanlah persepsi itu dengan silaturahim. Maka Nabi pesankan di sini, diam itu ibadah dalam konteks menghindari kaca letah. Ya. Kecuali kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ucapkanlah, keluarkanlah kata-kata zikir. Ya. Kata-kata tadzkira. Tadzkura wa tadzkira. Ya, kita kan begitu. Di setiap majelis taklim, apapun itu, maka salah satu niat yang harus kita pasang adalah wa tadzkura wa tadzkir, untuk membiasakan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa tadzkira dalam konteks umum yang memberikan peringatan kepada yang lain atau mengajak orang lain juga ingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sampaikan Nabi, ra'sul ibadah as-sumtu, pokok pondasi ibadah itu adalah diam.
wa tadhhabul baha. Banyak tidur itu mematikan hati. Kemudian juga berarti dahaba itu pergi ya Pak ya. Tapi kalau digabungkan dengan al-baha, baha itu aura positif wajah. Apa maksudnya? Wajah yang sumringah atau indah begitu ya. Nah gitu. Jadi tadhabul baha berarti menghilangkan keindahan wajah. Banyak tidur itu begitu ya. Selain juga menyeret hati ke dalam hati yang akan padam mati, dan juga menghilangkan keindahan wajah. Sangat malu ya gitu. Kemudian wakas suatu dunub akan mengiring terlalu banyak dosa nantinya gitu. Watulisun nadam dan akan menyisakan penyesalan. Terlalu banyak tidur ya. Sesuatu yang sudah diawali dengan terlalu, nah itu sudah buruk ya. Tidur kan kita penting istirahat ya. Kemarin kita dicek di tempat kerja itu tentang kondisi fisik kita secara keseluruhan, secara check up. Maka ada keluar sertifikat green, yellow, and red gitu. Yang dipanggil sampai direksi briefing kita. Yang red itu dipanggil, di briefing semua karyawannya nyucuk yang red itu. Nah, salah satu nasihat direksi itu adalah tidur tidak boleh kurang dari 8 jam. Maksudnya gitu ya. Salah satu nasihatnya itu tidur minimal harus 7 sampai 8 jam. Itu salah satu arahannya begitu. Masya Allah. Saya bilang kalau ke saya gak akan bisa kayak gitu. Gak akan pernah bisa 8 jam tidur 8 jam. Ya, terlalu banyak tidur bahkan ada tidur yang sangat dimakruhkan. Yaitu tidur setelah subuh. Nah ini tidur setelah subuh itu ya bahaya. Dan secara medis juga akan mengundang penyakit gula. Ada tidur yang disunahkan yaitu tidur qaulilah itu yang antara jam 11 sampai jam 12 ya, setengah 11, setengah 12 itu tidur yang disunahkan ya. Makanya kalau ke pesantren tuh nanti kalau jam 10, jam 11 jempling gitu. Itu lagi pada tidur sunnah di situ. Ya. Kemudian berikutnya ya Ali kata Nabi, man an'amallahu alaihi fasyakara. Barang siapa yang diberi nikmat oleh Allah kepadanya maka bersyukurlah. Wabtalahu fasabara, dan apabila diberikan ibtala, musibah, ujian seperti itu, maka bersabarlah ya. Wa asaa fastaghfar, dan apabila dia berbuat kesalahan maka segera minta ampun dengan istighfar kepada Allah. Maka kata Nabi, kalau dengan begitu itu dakhala jannata min aibabin sya'a. Masuklah ke dalam surga dari arah pintu manapun. Kesempurnaannya. Seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui segala sesuatu itu adalah baik dengan positif thinkingnya dia, diekspresikan dengan positif feeling, alhamdulillah, bergabung tuh ya antara syukur dan sabar di situ, maka sudah mencapai derajat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sempurna iman. Karena memang menyadari kehidupan itu pasti berpasang-pasangan. Maka ketika dikasih kemudahan, kesenangan, kebahagiaan, dia bersyukur. Diuji dengan sesuatu yang tidak mengenakan, dia bersabar. Dan hidup kita ini adalah hidup
seorang manusia yang tidak akan selamanya lurus terus gitu. Ada belak beloknya begitu. Dan itu harmoni kehidupan. Boleh jadi suatu ketika kita tergelincir, maka dia beristighfar, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, yang seperti itu dakhala jannah min ayyi babin syaa. Ya, dia disuruh masuk surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Masya Allah. Maka mulazamah istighfar adalah sebuah identitas mukmin sejati. Istighfar, mau panjang mau pendek silakan, menyesuaikan. Ya, silakan. Kalau di pagi hari saya beristighfar, lagi aktivitas istighfar pendek. Dan kalau kita melihat pola orang-orang yang berhasil di dalam kehidupan dunia akhiratnya dan melihat bagaimana Allah membuat gaya bahasa dalam Al-Quran, selalu menggandengkan Asmaul Husna, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Rahim, Ya Wafu'ana, Ya Karim, selalu digandengkan. Nah itu juga boleh ditiru tuh, gitu ya, untuk speed up dari ijabah Allah kepada kita. Maka ketika kita minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, puji dulu Allahnya gitu. Atau kita mohon pembersihan diri dari Allah Subhanahu. Ya Ghaffar ya Rasul, ya Ghaffar ya Rasul, ya Ghaffar ya Rasul. Pendek padat tapi dahsyat hasilnya. Yang berikutnya, ya Ali wahai Ali, ma min yaumin jadidin illa wa yaqul. Tidaklah berlalu satu hari kecuali hari yang kita lalui itu selalu berkata, ya bani Adam, wahai manusia, ana yaumun jadidun. Ana ini, aku ini kata hari yang baru. Wa ala amalika, dan atas amal-amalmu ini syahidun, aku melihat, aku menyaksikan kata hari itu. Fanzur ma taf'al. Maka fanzur, coba lihat dan perhatikan. Ihtisablah, kata hari itu berkata, perhatikan, koreksilah mada taf'al, apa yang telah kau perbuat. Maka melakukan sebuah refleksi sebelum tidur itu adalah sebuah hal yang positif sebetulnya. Ya, sedikit merenung dari pagi apa saja, dari siang sore, tutup dengan istighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas. Nah, gitu. Siapa yang membaca Al-Ikhlas 3 kali itu dalam salah satu mafhum hadis, ya, itu seperti mengkhatamkan Al-Quran. Makanya di subuh tadi saya jawabkan nanti baca suratul Ikhlas 3 kali. Ya. Karena Nabi sampaikan kepada Sayyidina Ali, sebelum tidur baca Al-Ikhlas 3 kali itu seperti sudah mengkhatamkan Al-Quran. Subhanallah. Kemudian berikutnya hadirin, kita masuk kepada pasal fi dhammid dunya. Pasal fi dhammid dunya. Qala alaihi salatu wassalam, ya Ali wahai Ali, iyyaka wa gulbatal maut. Iyyaka, jadi jauhilah olehmu, wa gulbatal maut, apa itu namanya, mengingkari kematian. Kita sih percaya kematian, cuman sikap dan perbuatan kita seolah-olah kita tidak percaya kematian begitu. Pada faktanya, la yadkuruna, tidak mengingat dunia saja. La yadkuruna, mereka ya tidak mengingat itu kecuali hanya masalah dunia saja. Tidak memikirkan kematian kecuali yang diingat hanya dunia saja. Faqala Aliun wa ma hum ya Nabi Allah.
Mereka yang lupa mati dan hanya mengingat dunia itu siapa wahai Nabi? Kata Sayyidina Ali radhiyallahu. Qala, Nabi bersabda, al-aghniya'u wa ashabud dunya. Nah, mereka yang seperti itu adalah orang kaya yang memiliki dunia. Alladzi tarahum, seperti kamu lihat, masyaallah, ala jamiha ka'ikbalil walidati ala waladiha. Mereka yang seperti tadi lupa mati, yang diingat hanya dunia saja. Kemudian Sayyidina Ali bertanya siapa mereka? Nabi menjawab, mereka itu orang kaya, orang geher, pemilik dunia, amwalnya banyak, dulu dijuluk, dulu dipantau, nggak jadi tengah imah begitu. Seperti yang kamu lihat. Fokus mereka, konsentrasi mereka mukbilina ala jami'ah, hanya mengumpulkan, tak menghiraukan bagaimana caranya, kumpul aja sih. Mereka melakukan itu seperti ya, seorang ibu kepada anaknya, saking pedulinya. Itu wa ulaika humul khasirun al-ghalab. Mereka yang seperti itu nanti akan termasuk kepada kelompok manusia yang merugi di kemudian hari. Ya, nggak balance berarti Pak ya. Tidak menyeimbangkan kehidupan. Masya Allah. Ya mudah-mudahan kita tidak termasuk. Bahwa kita harus bekerja keras ya. Tapi kehidupan kita dalam mencari dunia jangan sampai melalaikan ibadah. Pentingnya kan begitu. Jangan sampai melalaikan ibadah. Kemudian berikutnya, qala alaihi salatu wassalam, ya Ali, khairun nas indallah anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia di sisi Allah adalah yang banyak manfaatnya untuk manusia yang lain. Wa syarruhum indallahi ta'ala, dan seburuk-buruknya manusia di sisi Allah Ta'ala, man tala umruhu, panjang umurnya, wa sa'a amaluhu, buruk amalnya. Wa khairuhum, dan sebalik-baiknya mereka, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, panjang umur dan baik amalnya. Tuh baik. Ya. Wa afdalun nas ilallah, dan seseorang yang paling dibenci oleh Allah, manusia yang paling dibenci oleh Allah adalah man akala wahda wa mana riddah. Dan orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang hanya man akala wahda, makannya sendiri saja, wa mana riddah, dan menolak orang lain untuk makan bersama. Pelit berarti ya. Wa daraba 'abdah wa akrama ghina. Ini peringatan kepada kita yang punya asisten rumah tangga, bahwa asisten rumah tangga kita ini memang bagian dari keluarga kita sesungguhnya. Maka jadikan dia, perlakukan dia sebagaimana keluarga kita. Ya, ketika menemui tidak satu meja, ya pada posisikan di tempat yang semestinya, karena dia juga adalah manusia seperti kita. Ya, jangan sampai kita di atas meja, dia di bawah. Sebaik-baiknya ya ajak satu meja begitu. Paling dibenci oleh Allah, dia makan sendiri di atas meja. Ya, dia makan maksudnya mungkin, tapi mencegah orang lain untuk mendekat. Bahkan Allah bilang wadrub 'abdah, dan suka memukul pembantu. Kalau abdah di sini kan bahasa tapi tidak ada. Ya pembantu lah sesama rumah tangga. Kemudian manusia yang dibenci Allah juga adalah wa akramal ghina wa ahana al-faqir. Kalau sama orang yang berduit itu hormatnya gitu. Hormatnya ya, bahkan nanti ada Nabi itu mencela itu artinya melarang kita memuji, terlalu memuji itu tidak boleh.
Dan yang lebih jelek daripadanya, yang tadi semua tuh, ada yang lebih jelek lagi, adalah man asya bil harami. Seseorang yang hidup di dalam kehidupan yang penuh dengan hal-hal yang haram, wa mata bil haram, dan dia mati sedang dipenuhi dengan sesuatu yang haram, perbuatan, makanan dan segala macam. Itu seburuk-buruknya manusia. Wa asara minhu, dan seburuk-buruknya lagi, yang paling buruk dari itu adalah man tala umurhu, yang panjang umurnya, wa sa'a fi'luhu, dan buruk perbuatannya, wala yatub, dan tidak bertobat amma nahahu Allah Ta'ala, dan tidak punya kesempatan untuk bertobat dari perbuatan-perbuatan yang melanggar tadi, melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara dia juga berharap mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi sikap dan perbuatannya tidak menggambarkan orang yang berharap ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa asyarra minhu man adhara as-sadaqah li akhihi muslim. Kemudian yang lebih jelek daripadanya adalah orang adhar, jelas menampakkan, adhar as-sadaqah, menampakkan pertemanan dengan saudaranya yang muslim, padahal wa yudabbiru lahu khilafah. Munafik ini berarti ingin menampakkan persahabatan dengan sesaudaranya yang muslim, tapi sebetulnya dia tidak mau. Apa yang diperbuat tidak sama dengan hati. Kemudian wa asyarru minhu man dhahaba awal umri ghaflah wa akhiruhu kasal an ta'atillah. Dan seburuk-buruknya daripadanya, yang lebih buruk lagi daripada itu semua, adalah orang yang memulai kehidupannya, memulai aktivitasnya, baik dalam waktu dekat ataupun panjang, hitungan hari, hitungan minggu, hitungan bulan, atau hitungan kehidupan dia, memulai kehidupannya, umur-umurnya itu di awalnya dengan goflah, dengan penuh kelalaian, wa akhiruhu, dan akhir kehidupannya itu adalah kasalun, dengan malas, an ta'atillahi ta'ala, dari taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gaya pulungan berarti gitu. Umur muda nggak dipakai poya-poya, sudah tuanya banyak dosa, malas ibadah, lupa sama Allah. Namun berharap lagi gitu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ketika pun mungkin awal-awal kita yang tidak terlalu concern terhadap agama, terhadap ibadah, Allah kasih kesempatan kita untuk melakukan perenungan dan tumbuh kesadaran dan penyesalan, an-nadamah, maka mudah-mudahan Allah kuatkan kita untuk memperbaiki apa yang sudah kita perbuat yang kurang baik, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu ini adalah harapan kita pada akhirnya Allah mewafatkan kita, tutup kita dalam keadaan husnul khatimah ya rabbal alamin. Demikian